Halo guys, selamat datang di channel 2 Animasi. Kali ini Mimin akan memberikan spoiler dari Battle Tour of Heaven season kelima episode ke-107. Ya baiklah, langsung saja kita ke pembahasan videonya. Soyeon akhirnya akan menggunakan Angry Buddha Lotus Flame miliknya. Dia mengeluarkan dua inti apinya, yaitu Green Lotus Core Flame dan Fallen Hair Flame, sekaligus Bone Chilling Flame milik Yalo. Tiga jenis inti api, Lei Junze, Feng Junze, Jian Junze, dan Huang Chuan Junze kaget. Mereka belum pernah melihat seseorang yang memiliki tiga jenis inti api yang berbeda. Feng Junze teringat Yalo tentang teknik ini dan bergumam, mungkinkah ini mantra api? Orang tua itu bahkan mengajarkan metode Qi seperti itu kepada Soyeon. Munculnya tiga jenis inti api membuat heboh arena pertarungan. Hanya ada beberapa orang yang mengenali tiga jenis inti api itu. Meskipun mereka tidak dapat mengetahui asal-muasal inti api, mereka tetap tahu kekuatan mengerikan dari tiga inti api tersebut. Segera Soyeon melanjutkan untuk menggabungkan tiga inti api tersebut, membuat aura kekuatan yang sangatlah menakutkan dari tindakan Soyeon yang menggabungkan tiga inti api di depan semua orang. Lei Junze dan yang lainnya terkejut. Mereka merasakan semacam aura berbahaya dari teratai api tiga warna. Orang ini, bagaimana dia bisa melepaskan teknik Dou yang begitu kuat? Feng Junze menganggukkan kepalanya, tersenyum melihat Soyeon. Penglihatan teman lawannya itu benar-benar setajam sebelumnya. Pemuda ini memiliki kualifikasi untuk menjadi muridnya. Teratai tiga warna akhirnya berhasil terbentuk. Segera Soyeon melemparkannya kepada Feng Jing'er tanpa ragu. Feng Jing'er yang merasakan kekuatan menakutkan dari teratai api itu akhirnya sadar bahwa sepertinya dia telah meremehkan Soyeon sejak awal. Dia selalu berpikir bahwa Soyeon hanya mengandalkan bantuan kekuatan orang lain untuk melakukan pencapaian yang mengejutkan itu. Namun sekarang apapun itu sudah terlambat. Segera Feng Jing'er menggunakan teknik Icon Holy Demon Phoenix Spell. Teknik ini adalah teknik perlahanan rahasia dari klan Heavenly Demon Phoenix yang diturunkan dari zaman kuno. Itu diciptakan oleh leluhur Dosheng dari Heaven Demon Phoenix. Kekuatan pertahanannya benar-benar sangatlah menakutkan. Ia memiliki kemampuan menyerang dan bertahan, dan sangat merepotkan untuk bisa ditangani. Itu adalah teknik khusus dari klan Heaven Demon Phoenix yang hanya dapat digunakan oleh seseorang dengan garis keturunan dari Heaven Demon Phoenix murni. Feng Junze melihat Demon Phoenix Spell yang sangat besar itu. Demon Phoenix Spell Feng Jing'er memang kuat, tapi kekuatan Lotus Api tiga warna itu juga sangatlah menakutkan. Feng Junze sendiri yakin bahwa Soyeon akan bisa menang. Segera ledakan besar terjadi. Kekuatan Angry Buddha Lotus Flame dengan tiga inti api Soyeon benar-benar terlalu menakutkan. Ledakan itu bahkan bisa membuat arena pertarungan hancur lebur. Empat dusun yang melihatnya juga kaget dengan teknik yang dikeluarkan oleh Soyeon ini. Wei Tian sendiri yang melihatnya tidak dapat berkata apapun. Orang ini benar-benar sangatlah menakutkan. Akibat dari ledakan itu, bahkan teknik Demon Phoenix Spell pun retak dan hampir hancur. Lei Junze kaget, bagaimana mungkin? Dia sendiri tahu dengan jelas kekuatan dari Feng Jing'er yang menakutkan. Namun dia benar-benar akan dikalahkan oleh orang ini sekarang. Sedangkan Feng Junze saat ini tersenyum. Soyeon sejak awal sangatlah memuaskan. Awalnya dia mengira selama Soyeon tidak kalah terlalu buruk dari Feng Jing'er, itu sudah lebih dari cukup. Dia tidak pernah berpikir bahwa Soyeon akan bisa mengalahkan Feng Jing'er. Meskipun dia tahu Soyeon memiliki sesuatu yang luar biasa agar Yalo dapat menerimanya sebagai murid. Dia juga sadar bahwa Feng Jing'er bukanlah orang biasa. Menjadi keturunan dari suku Heaven Demon Phoenix, kekuatan bertarungnya jauh lebih orang lain yang berada di level yang sama dengannya.
Jian Zunze dan Huang Chuanzunze di sampingnya juga terkejut. Jelas Zhou Yan melebihi harapan mereka semua dengan memecahkan Demon Phoenix Spell milik Feng Qing'er. Entah apa latar belakang orang ini, dia benar-benar mempunyai teknik Dao yang begitu kuat. Bakat seperti ini bahkan sangatlah menakutkan. Terlepas dari seberapa berbakatnya seseorang, agar seseorang mencapai ini pada usia seperti itu, seseorang akan membutuhkan seorang guru yang luar biasa. Selain itu, tidak banyak orang tua yang bisa mengajar murid seperti itu, bahkan di Central Plains. Namun tampaknya tidak ada dari mereka yang memiliki murid bernama Zhou Yan. Di tepi arena Mu Qingluan, Tang Yin dan Wang Chen juga kaget. Apalagi jika sebelumnya Zhou Yan menggunakan teknik ini saat bertarung dengan Wang Chen, kemungkinan dirinya akan benar-benar mati. Setelah ledakan itu mulai menghilang, segera terlihatlah keadaan dari mereka. Mereka semua yang melihatnya kaget melihat bahwa Feng Qing'er yang terluka cukup parah akibat teratai api sebelumnya. Namun Zhou Yan tidak akan memberikan waktu bagi musuh untuk beristirahat. Segera Zhou Yan meninju Feng Qing'er dan setelahnya menginjak kepala Feng Qing'er di depan semua orang. Namun sayangnya itu hanyalah tubuh avatar dari Feng Qing'er. Zhou Yan juga segera menyadarinya. Dia berkata, "Siapa yang ingin kamu tipu dengan tubuh ilusi 3000 petir tingkat pemula ini?" Zhou Yan langsung memukul dengan keras tubuh asli dari Feng Qing'er. Hari ini adalah pertama kalinya dia dikalahkan dengan cara yang memalukan selama bertahun-tahun ini. Zhou Yan tidak segan membunuh siapapun, bahkan sekarang dia benar-benar mencekik leher dari Feng Qing'er. Seluruh gunung petir menjadi sunyi saat ini. Hasil akhir ini melebihi harapan semua orang. Reputasi dan kekuatan dari Feng Qing'er adalah sesuatu yang semua orang sadari. Namun wanita berbakat dari pavilion petir angin ini, yang hanya muncul sekali dalam seabad, dikalahkan di tangan pemuda bernama Zhou Yan ini. Semua orang kaget, terutama Lai Zunze. Dia juga tidak mengharapkan bahwa Feng Qing'er dikalahkan oleh tangan Zhou Yan. Fei Tian juga tidak dapat berkata apapun di hadapan kekuatan besar Zhou Yan saat ini. Dibandingkan dengan mereka semua, Fei Zunze sendiri juga sangatlah bangga dengan pencapaian dari Zhou Yan ini. Dia tidak akan menyangka bahwa teman lamanya bisa mendapatkan murid yang luar biasa seperti ini. Di arena pertandingan, Feng Qing'er di bawah cekikan Zhou Yan masih berusaha untuk melawan dengan api hitam Phoenix-nya. Namun itu tidak berguna di hadapan api surgawi milik Zhou Yan. Di dalam situasi ini, Feng Qing'er masih berani untuk melawannya. Zhou Yan kemudian berkata, "Apa kamu kira aku tidak berani membunuhmu?" Namun, beberapa saat kemudian, esensi darah yang sebelumnya didapatkan oleh Zhou Yan dari mayat Heavenly Demon Phoenix bereaksi terhadap darah murni Feng Qing'er. Mungkin semua orang tidak akan sadar, namun itu berbeda dengan Feng Qing'er sebagai keturunan dari Demon Phoenix kuno. Dia menyuruh Zhou Yan agar menyerahkan esensi darah tersebut kepadanya. Namun Zhou Yan berusaha untuk menolaknya dan meyakinkan bahwa dia hanyalah salah kira. Terjadi perdebatan antara mereka berdua di arena pertarungan yang membuat orang lain juga sadar. Segera Lai Zunze turun tangan berada di samping Feng Qing'er untuk menanyakan apa yang sedang terjadi saat ini. Feng Zunze juga segera muncul di samping Zhou Yan. Dia segera berkata, "Menang dan kalah adalah hal biasa dalam sebuah kompetisi. Meskipun kamu adalah anggota dari Heaven Demon Phoenix, jangan berpikir bahwa Heaven Demon Phoenix dapat menjelajahi Central Plains ini tanpa rasa takut." Feng Qing'er segera menjawabnya, "Feng Zunze, aku tidak berbohong. Aku tadi merasakan darah esensi Phoenix kuno klanku. Dengan statusmu, kamu harusnya tahu aturan dari klan Heaven Demon Phoenixku. Mayat atau apapun yang berhubungan dengan klanku tidak diperbolehkan jatuh ke tangan orang lain. Darah esensi Phoenix kuno ini harus dimurnikan oleh garis keturunan Demon Phoenix klanku. Jika masalah ini menyebar ke klanku, pastinya klanku akan turun tangan untuk menanganinya." Orang yang mendengarnya juga terkejut, termasuk dengan Feng Zunze sekalipun. Bahkan klan Heaven Demon Phoenix itu lebih menakutkan daripada kekuatan 4 pavilion besar ini.
Soyan masih berusaha untuk menghindar dan menolak dakwaan dari Feng Qing'er tersebut, sehingga akhirnya Feng Qing'er memaksa agar dia sendiri memeriksa cincin penyimpanan milik Soyan. Segera Feng Zunze langsung berkata, meskipun pavilion bintang jatuh tidak dapat dibandingkan dengan suku Heaven Demon Phoenix Mo, bukan berarti mereka dapat melakukan apapun yang diinginkannya. Ingin mencari cincin penyimpanan orang lain hanya dengan kata-katamu saja, sepertinya tidak ada yang bisa menanggung ini begitu saja. Feng Qing'er sendiri tidak dapat melawan perkataan dari Feng Zunze, karena itulah dia berkata, tidak apa-apa jika kamu tidak mengizinkan Qing'er untuk mencari cincin penyimpanannya. Namun, aku akan menggunakan teknik khusus untuk mendeteksi esensi darah sesuai dengan aturan klanku. Jika benar-benar tidak ada, aku bisa meminta maaf atas tindakanku. Permintaan ini masih termasuk masuk akal, namun Feng Zunze masih khawatir jika Soyan benar-benar memiliki darah esensi tersebut. Feng Qing'er melanjutkan, teknik deteksi ini hanya akan bereaksi terhadap darah esensi Phoenix kuno. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Segera Soyan pun menyetujui permintaan dari Feng Qing'er. Feng Xian masih ragu, namun Soyan ingin membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Segera Feng Qing'er menggunakan teknik dari Spiritual Exploration Guide. Ini bertujuan untuk mencari esensi darah dari klan Heaven Demon Phoenix klannya. Namun ternyata setelah dicari itu benar-benar tidak ada di cincin penyimpanan atau bahkan di tubuh Soyan. Soyan segera bertanya, Nona Feng, apakah kamu berhasil menemukannya? Feng Qing'er dengan marah menjawab, di mana kamu menyembunyikan darah esensi Phoenix kuno? Dia dengan jelas merasakan keberadaan dari darah esensi Phoenix kuno sebelumnya, namun sekarang itu benar-benar menghilang. Feng Zunze dengan jelas berbicara, Feng Qing'er, jangan berpikir bahwa aku tidak dapat melakukan apapun kepadamu hanya karena kamu adalah anggota dari klan Heaven Demon Phoenix. Jika kamu terus mencari masalah, jangan salahkan aku karena tidak memberikan wajah apapun kepada suku Heaven Demon Phoenix. Feng Qing'er agak bergetar dengan nada dari Feng Zunze yang kuat. Feng Zunze di samping segera berkata, Qing'er, masalah hari ini mungkin hanya kesalahpahaman. Tapi Feng Qing'er masih cemas, namun yang dia bisa lakukan hanyalah menelan kata-katanya. Pada akhirnya dia adalah murid dari Lei Zunzi. Dia tidak punya pilihan selain mematuhi perkataannya. Selain itu, dia tahu bahwa Feng Zunzi melindungi Soyan. Masalah hari ini sepertinya tidak ada harapan. Jika dia dapat menemukan darah Phoenix kuno di tubuh Soyan, dia akan bisa membela dirinya dengan reputasi dari suku Heaven Demon Phoenix. Namun sekarang, dia tidak punya bukti apapun. Feng Qing'er sangatlah marah di dalam hatinya. Pada akhirnya, yang hanya bisa dilakukan hanyalah menatap Soyan dengan dingin dan berkata, aku tidak akan begitu saja meninggalkan masalah ini. Soyan tersenyum. Dia menjawab, Nona Feng, sepertinya telah melupakan sesuatu. Sebagai murid utama dari pavilion petir angin, aku pikir kamu membenci orang yang menarik kembali kata-kata mereka, bukan? Segera Feng Qing'er menangkupkan tangannya dan dengan terpaksa menundukkan kepala berkata, maafkan aku. Feng Zunze lega setelah melihat masalah ini berakhir. Dia tersenyum kepada Lei Zunze dan berkata, hahaha, hasil pertandingan sudah diketahui. Menurut kesepakatan kita sebelumnya, dendam antara Soyan dan pavilion petir angin akan dihapuskan, bukan? Lei Zunze segera menjawab, karena Feng Zunze, aku tidak akan membawa masalah ini antara kamu dan pavilion petir angin. Namun aku harap kamu berhati-hati di masa depan. Jika gerakan 3000 petir dibocorkan olehmu, aku sendiri yang akan membunuhmu. Soyan tentu saja tidak akan macam-macam dengan Lei Zunze, dan ia pun mengiyakan jawabannya. Feng Zunze segera berkata lagi, Lei Zunze benar-benar murah hati. Namun sepertinya konferensi 4 pavilion akan sulit dilanjutkan hari ini. Dari segi kekuatan, pavilion petir angin memang jauh lebih kuat. Kalau begitu, tampaknya posisi pemimpin musim ini masih dipertahankan oleh pavilion petir angin.
Memang pada dasarnya kekuatan Feng Jing'er jauh lebih kuat daripada semua peserta, dan pastinya Feng Jing'er lah yang akan menjadi pemenangnya. Tentu saja jika Zhou Yan dikecualikan dalam peserta ini, dan pertarungan sebelumnya sudah sangat jelas siapa yang lebih kuat. Jian Zhunze dan Huang Chuanzunze juga mengangguk menerima keputusan ini. Segera Feng Zhunze melanjutkan berkata, "Haha, karena konferensi Pavilion telah selesai, aku tidak akan tinggal lebih lama lagi. Aku akan datang dan berkunjung jika aku punya waktu di masa depan." Segera Feng Zhunze membawa Zhou Yan dan Mu Qingluan pergi dari tempat tersebut dan menghilang dengan cepat. Jian Zhunze dan Huang Chuanzunze juga mengikuti meninggalkan pavilion petir angin segera. Setelah mereka semua pergi, hanya tersisa orang-orang dari pavilion petir angin saja. Lan Zhuze masih bertanya kepada Feng Jing'er, "Apakah kamu benar-benar merasakan darah esensi Phoenix kuno sebelumnya?" Feng Jing'er menjawabnya, "Ya, itu benar, namun aku tidak tahu bagaimana bisa aku tidak dapat menemukannya tadi." Lan Zhuze menjawab, "Kamu harus kembali dan melaporkan masalah ini ke klan Heaven Demon Phoenix. Pada saat itu, para ahli dari klanmu pasti akan turun tangan dan menangkap Zhou Yan. Jika orang-orang dari Pavilion Bintang Jatuh menghentikan mereka, seharusnya tidak sulit bagi klan Heaven Demon Phoenix untuk menghabisi mereka, mengingat kekuatan dari Heaven Demon Phoenix yang luar biasa." Feng Jing'er mengangguk. Dia sendiri masih menyimpan dendamnya kepada Zhou Yan terlepas dari masalah pribadi, pavilion petir angin dan klan Heaven Demon Phoenix-nya. Di masa depan nanti, dia akan mengalahkan atau bahkan membunuh Zhou Yan. Di scene selanjutnya, Zhou Yan yang sedang duduk bersila di punggung elang, inti api hijau menyala di dalam tubuh dan tangan Zhou Yan. "Apa itu?" tanya Feng Zhunze yang penasaran dengan Zhou Yan. Zhou Yan tidak menjawabnya, dia fokus ke dalam dirinya. Esensi darah klan Demon Phoenix kuno bercampur dengan inti apinya. Itu benar-benar dipaksa keluar olehnya. Feng Zhunze, Mu Qingluan, dan Lin Yan kaget melihat ini. Zhou Yan telah menyembunyikan esensi darah itu di inti api sebelumnya. Pantas saja itu tidak dapat ditemukan oleh Feng Jing'er. Ya, mungkin cukup sampai sekian saja ya dengan spoiler dari saya tentang Battle Drop Devon season kelima episode ke-107. Oke, saya akhiri sampai di sini saja. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata baik disengaja maupun tidak dalam penjelasan Mimin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.